Nah, kembali lagi ke dokter nih. Dok, kira-kira ada nggak himbauan apa untuk masyarakat untuk menjaga kesehatannya jangka panjang gitu, Dok? Ya, ini saya punya pikiran begini. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sendiri, sakit apa. Kadang-kadang walaupun sudah ke dokter, tidak tahu sakit apa. Malah kadang-kadang banyak orang yang sakit mendadak, langsung meninggal. Sakit mendadak, langsung masuk ICU. Sakit mendadak, langsung dioperasi. Ini karena orang tidak mengerti tentang dirinya sendiri ya. Ya, dengan sistem holistik modern ini, seseorang yang sudah ikut pelatihan dengan kita, biasanya dia bisa mencek kondisi kesehatannya dari waktu ke waktu. Sekarang ini saya kurang nyaman, apa umpamanya di dada kurang nyaman. Lalu dengan cara holistik modern ini, dia akan bisa mengetahui apa ini di dalam dada saya. Nah, kalau dia tahu ada masalah di dalam dadanya, mungkin pembuluh jantung koronernya, atau mungkin bronkus atau sistem pernapasannya tidak baik. Kalau dia sudah tahu, tentu dengan sendirinya dia akan bisa mengobati sewaktu masih dini. Banyak orang tidak tahu penyakitnya sebetulnya sudah lama, tapi dibiarkan aja. Oh, ini masih enteng, masih ringan. Tahu-tahu besok tergeletak. Banyak yang terjadi begitu. Sehingga bukan hanya dari masyarakat yang kecil, sampai ke masyarakat yang sudah pendidikan tinggi pun mengalami begitu. Karena selama ini kita tertutup terhadap kesehatan ini. Tidak diberikan pelatihan, tidak diberikan penyuluhan, kurang lah ya. Tidak diberikan pendidikan kesehatan secara umum kepada masyarakat luas. Sehingga banyak masyarakat tidak tahu tentang timbulnya satu penyakit itu. Nah, kalau kita membiasakan diri melakukan check up secara rutin, secara berkala dari waktu ke waktu, tentu hal-hal yang parah di belakang hari, penyakit-penyakit yang berat di belakang hari bisa dijaga, bisa dicegah jauh-jauh hari dari sekarang gitu ya. Nah, ini yang kurang masih di Indonesia ini. Nah, ini juga merupakan satu misi daripada saya ya, menyebarluaskan ilmu pengetahuan tentang penjagaan kesehatan ini dengan baik. Jadi marilah kita cek kesehatan kita secara rutin, secara berkala, sehingga kalau kita sudah tahu ada satu penyakit yang masih dalam taraf ringan, obatlah segera. Jangan menunggu parah baru diobat. Nah, seseorang yang meninggal mendadak, koma mendadak, harus masuk ruang ICU mendadak, itu sebetulnya penyakitnya sudah lama. Sudah lama itu, bukan kemarin sehat lalu sakit ini tidak begitu. Sebetulnya sudah bulanan, mungkin sudah tahunan yang lalu penyakit itu sudah ada. Dari ringan menjadi agak berat, akhirnya menjadi berat. Timbullah mendadak tadi. Nah, ini orang banyak yang tidak tahu hal begitu. Jadi kalau seseorang umpamanya tahu saja dia bagaimana mengukur tekanan darah, mungkin tidak akan ada orang yang stroke. Dalam satu keluarga ada satu orang tahu mengukur tekanan darah, kalau sudah tinggi segera berobat, kalau sudah agak tinggi segera berobat. Ini banyak orang tidak tahu sehingga darahnya sudah tinggi, tekanannya akhirnya mendadak, besok stroke. Pagi-pagi kita masih ngobrol-ngobrol, masih bercanda-canda, tahu-tahu siang sudah stroke, sudah koma dan langsung meninggal ya. Nah, kalau dari awal-awal dia tahu mengukur tekanan darah dia, sehingga kalau sudah agak tinggi sedikit dia bisa cari obat, pergi ke dokter, tentu dia akan bisa mencegah terjadinya stroke pada belakang hari. Nah, ini kedepannya begitu ya. Jadi marilah kita lakukan check up kesehatan kita secara menyeluruh. Mulai dari diri sendiri dulu ya, Dok ya. Sendiri, keluarga. Kalau sudah ada penyakit yang ringan, obat segera supaya tidak menjadi parah di belakang hari. Inilah yang sangat penting dalam penjagaan kesehatan secara jangka panjang ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang mengerikan, mengecewakan kita dan mengkhawatirkan keluarga. Ya, gitu. Dan sekali lagi pelatihan ini juga tidak melihat latar belakang seperti apapun, siapa saja bisa mengikuti pelatihan ini ya, Dok ya. Dan pelatihan kita ini sudah diikuti oleh berbagai orang dengan berbagai tingkat latar belakang pendidikan dan sosialnya. Ada yang sudah seorang bupati pun ada yang ikut, seorang anggota DPR pun ada yang ikut, malah ada yang ketua DPRD, ada yang anggota MPR yang ikut, ada yang wali kota yang ikut, sampai begitu ya, karena mereka mau menjaga kesehatannya jangka panjang. Apalagi kita-kita yang umum ya, ini banyak pengetahuan yang kurang tentang kesehatan ini ya, marilah kita tambah pengetahuan kita sedikit ya, dengan cara sistem holistik modern. Banyak yang kita berikan selama 4 hari itu, sangat banyak. Teori, praktek, sehingga sampai setelah 4 hari sampai bisa. Dengan sangat mudah, dengan cara sederhana, tapi ilmiah.
ilmiah yang belum ada di sini, ilmiah yang datangnya dari negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Eropa, Jepang, itu yang kita adopsi ya, yang kita pelajari, dan itu lagi yang akan kita kembangkan di sini. Wah, sangat banyak hal-hal ini yang dokter sendiri pun tidak tahu. Nah ini yang kita ajarkan. Jadi kita bukan mengajarkan orang pandai-pandai menjadi dokter sendiri, tidak. Kita mengajarkan masalah-masalah hal-hal yang dokter sendiri pun tidak tahu. Nah ini. Wah, sangat menarik sekali. Berarti sistem holistik modern ini ya mungkin yang orang lain atau dokter sendiri yang bahkan yang dokter ceritakan itu nggak tahu, tapi melalui pelatihan ini, mempelajari ini, bisa semuanya bisa diketahui, betul, ya dok, betul, ya. Dan menjaga aset kita sendiri. Kesehatan adalah aset utama kita sudah pastinya. Betul. Nah, bagi pemirsa mungkin yang mau mengikuti pelatihan ini bisa langsung menghubungi dokter dong ya. Nah, baiklah pemirsa, mungkin Anda yang menarik untuk mengikuti pelatihan ini dapat segera menelpon atau SMS ke nomor 0811 600 557 dengan Dr. Asfi Arifai sendiri. Saya ulangi, ke nomor 0811 600 557. Kalau untuk pengobatan dengan ibu. Oh, untuk pengobatan dengan Ibu Yeti ya. Ada alamat di kemarin. Baiklah pemirsa, demikianlah untuk episode kali ini Sistem Holistik Modern. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu.